Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afninar Arifah dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Muhammad Jakti Ramadan. Saya kelas 12 IPA 1, absen nomor 16. Perkenalkan, nama saya Natalia Vina dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Priyatina Nugra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Rastia Rafigi dari kelas 12 IPA 1, absen 25. Saya Rani Kirana, kelas 12 MIPA 1. Nama saya Saskia Natania, nomor absen 31. Nama saya Torik Watur Rahman, kelas 12 MIPA 1, absen 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakim dan klasifikasi hakim. Hakim merupakan aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk memimpin jalannya persidangan, peradilan, dan memutuskan suatu perkara. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Hakim, hakim terdiri atas Hakim Agung dan peradilan di bawahnya, serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha dan Negara, serta Hakim Peradilan Militer yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang berbeda-beda. Selanjutnya ada klasifikasi hakim. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum. Selanjutnya yaitu hukum pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hukum konstitusi. Setiap hakim melakukan proses peradilan yang dilakukan di sebuah tempat yang disebut pengadilan. Dengan itu, maka ada perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan merujuk pada proses mengadili perkara yang sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan, sedangkan pengadilan merujuk pada tempat diselesaikannya suatu perkara guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memutuskan, mengadili, dan memeriksa suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara pengadilan yang masuk. Saya akan membawakan materi tentang PPKN, tentang peran dan tanggung jawab hakim. 1. Menetapkan hasil sidang. 2. Melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri dari pihak dan saksi. 3. Menggemukakan pendapat dalam musyawarah. 4. Mendatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan. 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di pengadilan negeri yang ditugaskan kepadanya. 6. Meneruskan ke perpustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada hakim pengadilan negeri yang bersangkutan. Saya akan membawakan materi tentang PPKN, yaitu tentang peran dan yaitu tentang kedudukan, fungsi dan tugas hakim. Pada dasarnya, hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar di dalam menjalankan tugasnya. Ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berperkara saja dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugasnya di ruang sidang. Hakim terkait aturan hukum, seperti halnya pasal 158 KUHP yang mengisyaratkan hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau
tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, undang-undang telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak lagi bijaksana. Pasal 188 ayat 3 KUHP. Tidak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional, dan berpengalaman di bidang hukum sesuai bunyi pasal 32 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Sekian dari saya. Saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip dan kode etik seorang hakim. Yang pertama adalah prinsip kebebasan. Prinsip ini membuat kebebasan peradilan adalah suatu persyarat terhadap adanya hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang hakim harus menegakkan dan memberikan contoh mengenai kebebasan beradil baik dalam aspek perorangan ataupun aspek kelembagaan. Yang kedua, ada prinsip keberpihakan, yaitu ini prinsip yang sangat penting untuk melaksanakan secara tepat dan beradil. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri, tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu akan dibuat. Yang ketiga yaitu prinsip integritas. Prinsip ini sangat penting untuk melaksanakan sebuah peradilan secara tepat. Dan yang keempat, ada prinsip kesopanan. Kesopanan dan citra diri dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang hakim. Yang kelima, ada prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang di hadapan peradil sangatlah penting gunanya untuk pelaksanaan peradilan sebagai mestinya. Dan yang terakhir ada prinsip kompetensi dan ketaatan. Prinsip kompetensi dan ketaatan ini persyaratan terhadap pelaksanaan beradil bagaimana semestinya. Di sini saya akan menanggapi mengenai pembahasan yang sebelumnya sudah dibahas. Jadi saya akan bertanya. Mohon maaf sebelumnya jika pertanyaan saya sedikit menyinggung. Saya ingin bertanya, kenapa sih hakim kalau ingin memberikan hukuman seperti tidak adil? Contohnya, berdasarkan pengalaman saya, orang miskin yang mencuri pisang diberikan hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan pejabat yang korupsi tidak diberikan hukuman atau hanya diberikan hukuman yang ringan. Dan kalaupun pejabat diberikan hukuman, selalu mendapatkan fasilitas penjara yang bagus dan nyaman. Mengapa demikian? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari prihatinnya Anugrah. Kalau menurut saya, semuanya itu tergantung dari integritas hakim masing-masing. Mungkin memang masih ada beberapa oknum hakim yang bisa disuap dengan tujuan untuk meringankan hukuman yang diberikan. Jadi dengan demikian, hukuman yang diberikan itu menjadi tidak sesuai dengan perilaku yang telah mereka perbuat. Tetapi di balik itu semua, masih banyak hakim yang bisa mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Ini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Natasha tadi atas pertanyaan prihatinnya Anugrah. Menurut saya, tentang perbedaan fasilitas yang dimiliki oleh para pelanggar yang memiliki kekuasaan dengan para pelanggar yang warga biasa, itu menurut saya karena para pelanggar yang memiliki jabatan tersebut, mereka memiliki kekayaan yang dapat dipergunakan untuk menyuruh para oknum agar memfasilitasi mereka dengan fasilitas yang nyaman. Terima kasih. Ini saya akan menanggapi materi yang sudah dijelaskan oleh pembawa materi. Saya ingin bertanya, apakah keputusan hakim akan selalu sama dengan anggota majelis yang lain? Dan jika tidak, apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim dalam mengambil sebuah keputusan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Saskia. Menurut saya, putusan yang diambil setiap hakim itu belum tentu sama. Karena setiap hakim saat membuat putusan dipengaruhi oleh
penelusuran hakim terhadap fakta persidangan. Yang kedua ada pengetahuan hakim terhadap hukum. Yang ketiga ada keyakinan. Dan yang terakhir adalah suasana diskusi dan debat pada saat rapat permusyawaratan hakim. Seperti contohnya, seorang hakim junior misalnya, punya rasa segan untuk menentang pendapat hakim senior. Nah, hakim junior ini masih enggan dan kurang berani untuk berbeda pendapat. Bukan hanya karena masalah senioritas, tetapi juga kekhawatiran dikucilkan oleh hakim lain. Maka dari itu, putusan yang diambil setiap hakim itu belum tentu sama. Saya akan menambahkan sebuah jawaban dari Rani. Sebenarnya memang berbeda-beda, tetapi semua itu wajar dan sangat diperbolehkan. Karena itu, semua termasuk bagian dari sebuah adanya putusan. Jadi, apa yang dikatakan oleh teman saya tadi itu mungkin saja benar. Tetapi perlu diketahui, mungkin saja itu hanya sebagian kecil oknum-oknum hakim yang tidak bertanggung jawab, yang justru merusak citra hakim itu sendiri di mata hukum. Karena pada hakikatnya, seorang hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan profesi yang sangat berat. Seorang hakim dituntut harus memiliki kode etik, terutama kode etik seorang hakim yaitu harus berperilaku adil dan jujur, yang mana seorang hakim harus mengadili suatu perkara tanpa melihat siapa yang melakukan perkara tersebut, dari mana ia berasal, baik itu keluarganya atau siapapun. Seorang hakim harus memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Dan tanggung jawab seorang hakim tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat kelak. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.